Tepat di hari kemarin, Badan Pusat Statistik ataupun BPS merilis data perkembangan Indeks Harga Konsumen atau IHK bulan September 2020 yang membuktikan bahwa Indonesia lagi dan lagi mengalami deflasi. Nah, mungkin bagi Anda, para penggemar sepak bola, begitu sudah familiar dengan kata hat-trick. Sama halnya dengan deflasi Indonesia saat ini yang juga dapat dikatakan hat-trick karena 3 bulan berturut-turut mengalami deflasi atau pertumbuhan inflasi yang negatif periode Juli hingga September 2020. Lalu Anda sudah begini, sebenarnya apa sih bahayanya deflasi bagi Indonesia? Kita akan bahas dalam Cetak Hat-trick, Awas Deflasi Spiral. Di sini seperti yang kita ketahui, di mana deflasi adalah suatu kondisi penurunan harga secara terus-menerus dalam suatu periode. Terjadinya suatu deflasi juga dapat dicerminkan ketika peredaran mata uang sangat minim sehingga menyebabkan penurunan terjadi secara besar-besaran di berbagai komoditas dan sangat berbahaya bagi kestabilan perekonomian di suatu negara. Beberapa orang memang beranggapan bahwa jika kondisi deflasi lebih menguntungkan bagi masyarakat karena harga-harga yang turun dan relatif murah juga terjadi begitu, sehingga masyarakat pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal kondisi deflasi justru akan mengacaukan kondisi perekonomian suatu negara. Kondisi deflasi yang berlangsung dalam waktu yang lama juga akan menyebabkan terjadinya deflasi spiral di suatu negara yang tentunya sangat berbahaya. Lalu apa sebenarnya deflasi spiral itu? Saya akan menjelaskannya nanti begitu di slide berikutnya. Nah, sebelum menganalisa lebih dalam terkait deflasi, ada baiknya kita juga melihat terlebih dahulu bagaimana sih perkembangan tingkat inflasi di Indonesia. Nah, apabila merujuk pada data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik ataupun BPS, memang sudah terlihat jelas begitu ada penurunan ataupun tingkat inflasi yang negatif selama 3 bulan berturut-turut mulai dari Juli di angka minus 0,10, lalu dilanjutkan lagi di bulan Agustus angkanya minus 0,05 dan selanjutnya di bulan September yakni angkanya minus 0,05. Nah, memang kalau bisa ini dilihat secara mantumannya, apabila dilihat secara year on year ataupun secara tahunan, memang masih berada tingkat inflasinya berada di angka 1,42 begitu. Namun memang di sini juga sudah terlihat adanya angka penurunan yang cukup tajam untuk inflasi di Republik Indonesia. Dan juga diketahui deflasi bulan September 2020 ini juga terjadi begitu karena adanya penurunan harga di beberapa kelompok pengeluaran, yakni makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,37%. Banyaknya di sini memang selain itu komoditas yang mengalami penurunan pada September 2020 ini antara lain terdapat daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, tomat, semangka, cabai rawit, dan juga tarif angkutan udara yang apabila ditotal memang seluruhnya sumbangannya ke deflasi mencapai 0,93%. Apabila di breakdown kembali begitu sejumlah data yang dirilis oleh BPS, penurunan daging ayam ras terjadi di 67 kota di Indonesia dan juga memang di mana penurunan terbesar terjadi di kota Maumere. Sementara untuk penurunan telur ayam ras terjadi di 79 kota dan diikuti pula penurunan bawang merah terjadi di 75 kota indeks harga konsumen ataupun IHK. Data lain yang juga penting dipublikasikan yakni deflasi lainnya juga disebabkan karena adanya penurunan dari kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01%, kelompok transportasi 0,33%, dan kelompok informasi, komunikasi, dan juga jasa keuangan sebesar 0,01%. Dan juga apabila dilihat dari segi item apa saja yang mengalami penurunan, mayoritas memang terlihat terjadi penurunan kebutuhan pokok masyarakat. Nah, ini yang bahaya, Bos. Dan juga mungkin kalau misalnya orang nahan beli barang kayak beli motor ataupun mobil di tengah pandemi kayak gini masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sampai bahan pokok aja permintaannya anjlok begitu dari masyarakat, berarti di luar sana banyak masyarakat yang sebenarnya sedang mengurangi membeli bahan pokok ataupun bahkan malah dalam kondisi tidak mampu ataupun kesulitan untuk membeli sembako dan juga kebutuhan pangan sehari-hari. Deflasi panjang dan berturut-turut kayak gini sebenarnya juga sudah pernah dialami oleh Indonesia pada bulan Maret hingga September tahun 1999 usai negeri ini dilanda krisis ekonomi pada tahun tersebut. Jadi setelah 21 tahun lamanya kini Indonesia harus mendapatkan pil pahit kembali karena mengalami deflasi 3 bulan berturut-turut. Lalu mengapa dapat terjadi kondisi seperti itu? Apa sih biang keroknya ataupun apa faktor penyebabnya? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini yang menjadi penyebab deflasi terjadi di tanah air hingga 3 kali berturut-turut, yakni tak lain dan tak bukan begitu karena masih adanya penyebaran kasus positif COVID-19 di Indonesia dan menimbulkan sejumlah pembatasan begitu per tanggal 1
Oktober saja begitu atau tepatnya di hari kemarin Kementerian Kesehatan juga mengkonfirmasi bahwa kasus COVID-19 di Indonesia juga sudah menembus level lebih dari 290.000 atau tepatnya berada di angka 291.182 orang terkonfirmasi terkena COVID-19. Atas kondisi tersebut juga tentunya berdampak pada seluruh sektor ekonomi yang ada karena memang menjadikan supply and demand-nya juga menjadi terhantam gitu ataupun terhambat atau bahkan terputus terdampak pandemi. Parahnya lagi dengan kondisi ekonomi yang tentunya menjadi tidak pasti ini juga sekaligus menyebabkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah terjadinya pelemahan daya beli masyarakat. Sedangkan apabila daya beli masyarakat saja sudah lemah, pastinya deflasi pun menjadi sulit dihindari oleh negeri ini. Dengan situasi seperti ini juga bagaimana bisa masyarakat dapat menerapkan pola berbelanja sama seperti kondisi sebelum corona mewabah di Republik ini. Bahkan mayoritas masyarakat justru menahan diri untuk berbelanja karena mereka juga tak tahu bagaimanakah kondisi kehidupan mereka ke depan dari sisi finansial di tengah meningkatnya angka PHK dan juga sektor bisnis dan usaha yang lesu. Jadi menahan diri untuk berbelanja dan menghemat pengeluaran juga jadi langkah mereka untuk dapat bertahan di tengah ganasnya pandemi COVID-19. Dan juga pemerintah yang terus melakukan perpanjangan penerapan PSBB ini juga dinilai sejumlah pihak menjadi salah satu penyebab mengapa deflasi terjadi selama 3 bulan berturut-turut. Penerapan PSBB yang memang dilakukan pemerintah guna memutus rantai penyebaran COVID-19 dalam penerapannya juga membuat mobilitas dan aktivitas masyarakat ini juga mengalami penurunan. Nah, dan ya udah kalau udah kayak gini jangan berharap banyak juga begitu ya, daya beli masyarakat juga dapat melesat dalam waktu dekat, apalagi ditambah fakta juga pada bulan Agustus lalu stimulus penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah juga baru terserap sebesar 20% saja. Nah di sini gimana tuh? Udah kena deflasi, kira-kira kena resesi juga nggak ya? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini berbicara mengenai resesi memang sudah seperti hari-hari begitu ya. Sejumlah media juga membicarakan terkait resesi yang akan terjadi ataupun ancaman resesi begitu di Indonesia. Apabila melihat data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 saja sudah mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 5,32. Nah, angka ini juga dengan kondisi deflasi yang ada, lalu juga daya beli masyarakat yang melemah, besar kemungkinan Indonesia juga masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif pada kuartal selanjutnya, yakni kuartal 3 2020. Dengan definisi resesi, yakni pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut, dapat dikatakan Indonesia akan terancam masuk ke dalam jurang resesi dan hal tersebut juga dibuktikan begitu dengan proyeksi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2020 Indonesia juga masih mengalami kontraksi sebesar 2,9%. Jadi ancaman resesi ini sebenarnya sudah bukan menjadi hal yang ngadi-ngadi begitu ya, karena dibuktikan dengan sejumlah kondisi yang ada. Lalu hal apa lagi yang perlu diwaspadai dari adanya deflasi? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini memang fenomena penurunan harga yang terus terjadi secara terus-menerus dapat juga disebut dengan fenomena deflationary spiral atau mudahnya adalah spiral deflasi begitu. Dan juga spiral deflasi ini adalah sebuah siklus di mana ketika ekonomi tertekan begitu juga akan berdampak pada penurunan harga dan sejumlah dampak lain yang berkelanjutan seperti layaknya sebuah siklus. Nah, ini memang bisa kita lihat di sini dari deflasi spiral ini memang ditunjukkan dengan adanya penurunan permintaan. Nah, lalu juga dilanjutkan dengan penurunan harga di sini. Mengapa dapat ada penurunan harga di sini? Karena memang jumlah kapasitas ataupun stok perusahaan yang melimpah, begitu produk perusahaan yang melimpah, lalu juga dengan daya beli yang menurun, begitu ataupun penurunan permintaan, tentu saja perusahaan juga akan membuat kebijakan dengan menurunkan harga. Nah, dengan adanya penurunan harga ini juga tentunya akan berdampak pada gagal bayar hutang. Kenapa demikian? Karena memang penurunan harga ini tentunya akan membuat anjlok pendapatan perusahaan begitu. Sehingga perusahaan tidak mampu membayar hutang yang sebagaimana untuk ekspansi mungkin atau dengan untuk beban operasional dari perusahaan itu. Dan juga memang gagal bayar hutang ini juga dapat berlanjut lagi dampaknya ke kebangkrutan. Kenapa demikian? Karena jelas Anda sudah gagal bayar hutang, tentunya perusahaan juga mempunyai beban yang sangat berat untuk dapat survive ataupun bertahan. Jadinya perusahaan juga dimungkinkan akan dapat mengalami bangkrut begitu. Dan juga selanjutnya apabila sudah bangkrut,
tentunya di sini juga akan terjadi PHK dan pengurangan upah pekerja tentunya. Dan hal ini juga, semua hal ini juga sebenarnya sangat ditakuti begitu, apalagi saat ini juga Indonesia juga sebenarnya sudah mengalami begitu ya beberapa dari ini ataupun bahkan semuanya begitu. Kalau diperhatiin semua kondisi ini juga udah terjadi begitu, dari penurunan permintaan, penurunan harga, gagal bayar utang, kebangkrutan, PHK. Ini sudah terjadi semua di Indonesia saat COVID-19 terjadi ini. Dan juga memang apabila kondisi ini berlangsung dengan waktu yang lama, mungkin saja bukan hanya resesi yang akan didapat, namun negara juga terancam pada terjadinya depresi ekonomi. Dapat disimpulkan dari presentasi kali ini, memang deflasi pada akhirnya akan menjadi penyakit mengerikan. Parahnya lagi, deflasi juga mampu membuat output perekonomian menjadi menyusut dari kondisi sebelumnya. Maka dari itu, kita semua tentunya berharap semoga pandemi juga cepat berakhir dan segala kebijakan pemerintah terkait pemulihan ekonomi juga dapat berjalan dengan baik agar stabilitas ekonomi bangsa akan tetap terjaga.